R. Win Wali Songo Semarang. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keberkahan. Perkenankan saya, Muhammad Izuriski, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora, sebagai moderator pada pagi hari ini, yang akan memimpin jalannya webinar pada kesempatan pagi hari ini. Oke lah, untuk tidak berlama-lama lagi, marilah kita buka webinar moderasi beragama pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab kita pada pagi hari ini dapat menjalankan webinar pada pagi hari ini dengan lancar, tiada gangguan apapun. Amin. Webinar moderasi beragama kelompok 31 KKN Win Wali Songo Semarang pada pagi hari ini mengangkat tema milenial bicara moderasi beragama, persaudaraan dalam komunikasi, nir kekerasan. Sedikit saya akan menyampaikan kenapa kelompok 31 mengangkat tema tersebut. Pemuda Indonesia saat ini khususnya atau yang biasa kita kenal dengan generasi milenial itu dihadapkan dengan derasnya arus informasi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kian mempermudah komunikasi serta informasi yang dibutuhkan. Tidak sedikit kemungkinan bahwa di dalam persebaran informasi tersebut mengandung ujaran kebencian, provokasi, bahkan hoax yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat. Kemudian dengan jumlah yang mendominasi, generasi milenial menjadi kelompok yang memberikan dampak signifikan bagi bangsa Indonesia. Generasi milenial sebagai generasi yang hidup dengan media atau digital native harus mampu menentukan sikap bijak dalam menyikapi pengaruh negatif media sosial yang ada. Tak terkecuali dalam keberagaman di Indonesia. Nah, persinggungan di berbagai agama itu yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, mau tidak mau, akan membawa dampak pada kehidupan beragama. Baik itu yang diperoleh dalam kehidupan nyata, maupun yang diperoleh dari media sosial itu sendiri.
Kemajemukan menjadi penting untuk diperhatikan mengingat Indonesia itu memiliki keberagaman suku, ras, budaya, serta agama dan kepercayaan. Dalam menghadapi kemajemukan tersebut, Kementerian Agama mengajak warga untuk meyakini bahwa agama yang dipeluk ialah kebenaran. Meskipun demikian, setiap umat beragama untuk mengakui bahwa di antara agama-agama memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing. Pengakuan tersebut akan mengantarkan pada sikap toleransi, saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Daripada itu, salah satu bentuk menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan komunikasi nirkekerasan. Komunikasi nirkekerasan itu dapat mengurangi kecenderungan konflik yang terjadi. Hal demikian dikarenakan setiap entitas memiliki karakteristik seperti bahasa, cara komunikasi, adat yang berbeda. Untuk itu perlu adanya komunikasi untuk menjaga keberagaman dari kesalahpahaman dan anggapan bahwa budaya dan kepercayaan kita adalah suatu kemestian. Itulah kenapa kami kelompok 31 mengangkat webinar moderasi beragama dengan tema Milenial Bicara Moderasi Beragama, Persaudaraan dalam Komunikasi Nirkekerasan. Langsung saja akan kami bacakan CV pemateri yang sebelum kami bacakan CV materi, akan kami bacakan tata tertib kegiatan webinar moderasi beragama pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, peserta bergabung ke room meeting 10 menit sebelum sesi dimulai. Yang kedua, peserta diharap menggunakan identitas atau username sesuai dengan yang telah terdaftar. Kemudian, yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera, tetapi tetap menonaktifkan mikrofon selama sesi materi, kecuali telah mendapatkan izin dari moderator. Kemudian untuk yang keempat, untuk sesi tanya jawab dan diskusi, peserta dapat menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama, underscore, pertanyaan, agar bisa dibacakan oleh moderator atau dapat bertanya langsung setelah dipersilahkan oleh pemateri. Yang kelima, peserta diharapkan untuk mengikuti webinar dengan maksimal agar mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang keenam, e-sertifikat akan dibagikan melalui email setelah mengikuti webinar hingga selesai dan mengisi link absensi. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi link absensi supaya dari panitia webinar moderasi pada pagi hari ini itu tidak bingung untuk mendata siapa saja yang sudah hadir pada webinar kali ini. Oke, itu untuk tata tertib peserta webinar pada pagi hari ini. Kemudian langsung saja akan saya bacakan CV pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama ada Mas Setiawan Budi. Beliau lahir di Semarang 15 Juli 1987. Alamat rumah Jalan Gedung Batu Tengah nomor 29 Semarang. Nomor kontak bisa dicatat untuk teman-teman barangkali ada yang butuh dengan beliau 081 390 639 439. Untuk jenjang pendidikan, beliau sekolah dasar di SD Salomo 1 Semarang. Kemudian melanjutkan studinya di SMP Negeri 30 Semarang, kemudian SMA Negeri 7 Semarang,
Dan yang terakhir di perguruan tinggi S1 Fakultas Hukum Untak Semarang. Pengalaman organisasi beliau merupakan koordinator persaudaraan lintas agama dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian moto hidup beliau, menjadi manusia biasa lalu mati. Oke, itu untuk CV pemateri dari narasumber yang pertama, Mas Setiawan Budi. Oke, kemudian saya juga akan membacakan CV materi narasumber kita yang kedua. Oke, untuk CV materi yang kedua yakni nama Dewi Kartika Maharani Praswida. Alamat Jalan Gedung Batu Tengah, nomor 29 Semarang. Nomor kontak beliau 081 390 639 439. Kami ralat untuk CV materi. Mohon maaf ada sedikit kekeliruan dari alamat maupun identitas dari pemateri. Langsung untuk riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan beliau bersekolah di SMKN 2 Wonogiri dari tahun 2010 hingga 2013. Kemudian beliau kuliah di Universitas Negeri Semarang dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Kemudian kaus di Pontifical Institute for Arabic and Islamic Students Italia 2019. Kemudian program Sarkas di Pontifical University of St. Thomas Aquinas Italia 2019. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan jaringan Gus Durian Semarang dari tahun 2017 hingga sekarang. Kemudian beliau juga ikut dalam persaudaraan lintas agama dari tahun 2018 hingga sekarang. Prestasi dan penghargaan yang pertama, beliau merupakan 5 besar mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Kemudian beliau merupakan delegasi dalam Pre-Synodal Meeting for Young People di Vatikan, Roma, Italia tahun 2018. Kemudian beliau juga penerima beasiswa dialog antar agama Nostra Aesiet Roma, Italia tahun 2019. Kemudian beliau juga merupakan pembicara dalam 21 Plenary Assembly of International Union of Superior General 2019 Roma, Italia. Kemudian pengalaman bekerja dan magang. Beliau merupakan operator sistem informasi geografis pada Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional, magang tahun 2016. Kemudian bekerja sebagai drafter pada CV
Geodata tahun 2018. Kemampuan bahasa yang beliau kuasai ada 4, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kemudian bahasa Italia. Kemudian kemampuan lain dari Mbak Dewi ini, yakni beliau menguasai Microsoft Office, public speaking, kepenulisan, serta regis. Oke, itu CV dari ketua pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Untuk tidak lama-lama lagi, mari kita langsung saja kepada pemateri yang pertama, yakni Mas Setiawan Budi. Maaf, kami ralat untuk yang pertama, yakni dari Mbak Dewi terlebih dahulu. Halo, tes suara saya masuk belum, Mas? Iya, masuk Mbak. Oh iya. Ya. Bentar ya, tak share PowerPoint dulu benar. Iya. Bentar ya, Mas. Iya, Mbak. Ngeklik. Iya, siap-siap. Oke. Ini codingnya agak lama, Mas. Data. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Sembari menunggu teman-teman yang lain mungkin supaya join langsung ke Google Meet. Ya. PPT ku tak buka. Bentar ya, Mas. Iya, Mbak. Iya. PPT ku udah tak buka tapi kok enggak muncul ya di pilihan apa opsinya itu loh. Di pilihan opsi. Di opsinya itu kan ini kan select window or screen terus meet ini, nah terus bentar PowerPoint-nya enggak muncul. Bentar, Mas. Tak ulangi lagi ya. Iya, Mbak. Kalau enggak mungkin kalau agak kesusahan bisa kirim langsung ke teman-teman panitia di sini terus biar kami yang langsung screen dari sini, Mbak. Iya, oh iya, tak kirim ke emailnya siapa nih, Mas? Oh iya. Aduh, bisa diklik. Minta emailnya boleh di WA ya, Mas? Tak email ya. Iya, Mbak. Maaf ya, Mas ya. Iya, enggak apa-apa, Mbak, enggak apa-apa. Untuk teman-teman semua yang sudah join, mohon maaf ada sedikit kendala dari materi yang akan di-share, jadi mohon tunggu sebentar. Sembari menunggu mungkin dari teman-teman yang temannya sudah ikut daftar pada webinar moderasi agama pada pagi hari ini yang belum join, yang masih tidur atau yang masih santai-santai, rebahan di rumah, di kos atau di pondok, bisa diingatkan, ayo ikut langsung join. Ini sudah ada Mbak Dewi, sudah ada Mas Setiawan Budi, sudah ditunggu. Seperti itu. Masih minta kirim ke email saya ke Devi ini ya. Oh, Ji Mbak Devi Sayekti. Oh iya. Ya, Mas. Masih loading ini. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Buat teman-teman juga jangan lupa nanti siapkan pertanyaan dari teman-teman untuk ditanyakan kepada narasumber
mumpung ada ahlinya di sini. Jadi teman-teman bisa langsung menggali ilmu yang beliau-beliau ini kuasai. Di proses mengirim. Udah terkirim, Mas? Iya, Mbak. Masih diproses. Pak Mas, santai. Iya, udah masuk, Mbak. Oh, iya. Ya. Ini lagi diproses buat di sana enggak hujan ya, Mbak? Ini kebetulan nggak hujan, Mas, tapi tadi malam itu Oh, hujan. alhamdulillah. Di sini cuacanya agak mendung-mendung syahdu. Ya. Oh iya, sekedar mengingatkan untuk menunggu ini juga buat teman-teman, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan di musim pancaroba yang seperti ini, karena imun teman-teman bisa lebih rentan. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, bukan istirahat, karena kita tetap sehat. Oh ya, karena ini sudah siap untuk materi, kita langsung saja untuk menuju materi yang pertama dari Mbak Dewi Praswida dengan judul Mengatasi Intoleransi dengan Moderasi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi lagi. Ini kesekian kalinya saya dan Mas Wawan sharing di KKN UIN Wali Songo. Makanya saya sempat buat status itu kapan ya KKN UIN Wali Songo itu selesai seperti itu ya. Karena ini sudah kesekian kalinya gitu. Membincang tentang moderasi beragama. Nah, tema yang diambil kelompok ini cukup berbeda dari kelompok-kelompok yang pernah saya ada di dalamnya karena membahas tentang nir kekerasan ya, ada bahasan mengenai. Nah, memang intoleransi itu selalu dekat dengan kekerasan, baik itu verbal maupun non verbal. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu moderasi beragama. Nah, yang kesempatan minggu lalu kalau tidak ya minggu sebelumnya lagi itu bersama dosen UIN, ada dosen UIN, namun saya lupa namanya yang webinar yang sebelumnya itu dosen UIN Wali Songo tersebut mengatakan sebenarnya moderasi beragama ini identik dengan politik seperti itu ya, itu pendapat beliau. Namun Gus Aan Ansori, saya pernah satu forum dengan beliau mengatakan beliau cenderung mendukung Islam progresif, bukan yang moderat, karena kalau moderat menurut beliau itu di tengah-tengah gitu, maksudnya diam saja gitu. Nah, lanjut, PowerPoint-nya boleh di next slide, Mas. Ini adalah contoh kasus-kasus intoleransi dari beberapa sumber. Kalau di Semarang itu yang belum lama adalah terkait kasus GBI Teluk Lestari. Ini pasti teman-teman UIN Wali Songo sudah
sedikit banyak mendengar tentang GBI Trogosari, itu juga contoh bentuk intoleransi seperti itu kan. Itu menurut saya juga bentuk kekerasan, meskipun barangkali kekerasannya tidak secara fisik, gebuki dan sebagainya, namun dengan mengata-katai, menuduh, mengatakan juga yang tidak kan, menurut saya itu bisa saja masuk kategori kekerasan seperti itu. Nah, ini adalah contoh fakta-fakta intoleransi yang ada di Indonesia. Intoleransi tidak hanya terjadi kepada, namun tindakan intoleransi, diskriminasi itu juga terjadi pada teman-teman seperti penghayat kepercayaan, bahkan teman-teman Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lain. Toleransi terhadap umat Islam juga terjadi. Ini kalau tidak salah, dulu di salah satu wilayah di Indonesia Timur telah pernah terjadi penolakan pembangunan, diklaim tanah atau wilayah tersebut adalah tanah Injili sehingga tidak menerima pembangunan masjid. Namun itu memang tidak sebanyak ketika intoleransi itu terjadi kepada teman-teman yang non-muslim seperti itu. Nah, lanjut. Nah, pertama kita harus memahami dulu terkait keberagaman. Keberagaman ini ibarat dua mata pisau. Di sisi lain memang bisa menjadi kekuatan karena sebagai perekat persatuan bangsa. Bangsa ini kan bersatu karena beragam ya. Nanti kalau orang yang sama semua bersatu itu menurut saya hal biasa. Namun ketika berbeda-beda namun bisa bersatu itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu menjadi kekuatan pada poin itu. Namun keberagaman juga menjadi ancaman. Perpecahan karena tingginya egoisme dengan pendapat masing-masing. Misalnya gini, teman-teman Ahmadiyah dan Syiah itu kan sering menjadi korban diskriminasi ya. Mungkin teman-teman pernah datang ke acara Syiah, lihat saja pengamanan polisinya diamankan, itu kan dalam tanda kutip. Kenapa pengamanannya harus seketat itu? Di sisi lain pengamanan yang begitu ketat itu kan, mungkin ada sesuatu yang penting di dalamnya sehingga harus diamankan. Misal barangkali ada presiden atau pejabat daerah dan sebagainya. Namun itu kan menjadi, bagi saya itu menjadi pertanyaan, kenapa Syiah itu setiap mengadakan acara, barangkali Ahmadiyah juga, itu pengamanannya harus lebih diamankan daripada kelompok Islam yang lain, seperti itu. Itu ada apa yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau misal alasannya apa, kelompok yang melakukan diskriminasi terhadap teman-teman Syiah dan Ahmadiyah itu menganggap pemahaman Syiah dan Ahmadiyah itu keliru, menganggap sesat dan sebagainya. Itu kan sesat bagi kelompok yang lain. Bagi Syiah dan Ahmadiyah ya pemahaman mereka itu kan betul. Ya bagi saya pemahaman saya ini betul, namun mungkin bagi teman-teman NU Muhammadiyah, teman LDI dan sebagainya, barangkali dianggap pemahaman saya tentang agama Islam itu kan keliru. Akhirnya gontok-gontokan, egoisme berpendapat terkait dogma khususnya, itu kan menjadi ancaman ya, ancaman terhadap perpecahan. Misal yang baru-baru ini meskipun tidak terlalu naik daun, itu kan diberi sebuah media pemberitaan itu kan ditulis ya, judulnya itu kan apa, Menteri Agama akan lindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Kalau tidak salah seperti itu, nanti mohon koreksinya kalau saya keliru. Waktu itu kan ada klarifikasi bahwa Menteri Agama tidak mengatakan itu. Menteri Agama itu mengatakannya akan melindungi seluruh umat beragama. Lalu saya pernah membaca komentar salah satu orang itu juga mengatakan bahwa organisasi yang diikuti oleh Menteri Agama itu tidak sepakat dengan paham teman-teman Ahmadiyah, kalau tidak keliru seperti itu kurang lebih. Nah, itu kan akhirnya terjadi ini ya, perseteruan pendapat. Memang alhamdulillahnya tidak sampai terhadap perpecahan, namun hal itu kan tidak disadari begini. Menteri Agama memang anggota ormas tertentu, namun ketika beliau itu menjadi Menteri Agama, itu kan tidak lagi ini Menteri Agama untuk ormas A misalnya, itu kan tidak seperti itu. Ketika beliau menjadi Menteri Agama, itu tidak masalah ketika beliau mengatakan, saya mau melindungi alirannya Mas Wawan misalnya, itu kan tidak masalah karena beliau memang perannya sebagai Menteri Agama yang harus melindungi semua umat beragama, bukan menjadi Menteri Agama pada organisasi agama tertentu. Itu kan seperti itu. Artinya memang kecil, khususnya perihal dogma di Indonesia ini memang sangat memicu terjadinya perseteruan. Makanya keberagaman di sini itu harus dikelola dengan baik agar yang muncul itu adalah kekuatan bukan ancaman. Lanjut, nah, moderasi beragama itu kenapa sih harus ada moderasi beragama nih? Kalau saya tidak keliru,
ini kan mulai muncul setelah kejadian di WTC ya, 11 September. Kalau tidak salah setelah itu tentang isu moderasi beragama. Nah, apa sih yang dimaksud moderasi itu? Nah, moderasi itu kan tidak terlalu kanan, terlalu kiri, namun berada di tengah-tengah. Nah, ini kenapa tadi di depan saya katakan Gus Aan Ansori itu sepenangkapan saya, beliau kurang mengikuti moderasi beragama ini. Beliau cenderung mengikuti Islam progresif. Karena kenapa? Beliau pernah mengatakan, kalau kita menjadi orang moderat, kita tuh hanya akan menjadi orang yang diam saja. Memang itu juga ada sisi positif daripada ikut ribut-ribut, mending diam saja. Sebagai contoh gini, menurut orang moderat, misal ketika ada vihara itu ditolak, ada orang mau membangun vihara terus ditolak. Ya kalau dia setuju ya diam, kalau dia tidak setuju ya diam, kan berada di tengah-tengah. Beda ketika orang mereka akan getol membela tersebut karena ada kesadaran bahwa juga berhak dilindungi hak-hak keagamaannya. Jadi orang moderat itu tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri, namun biasa-biasa saja gitu kan. Nah lanjut, tengah atau moderat ini adalah bisa juga dianggap sebagai lawan dari radikalisme atau ekstremisme. Nah, radikalisme di Indonesia itu kan dipahami sebagai yang anti terhadap negara, orang-orang yang ingin mengganti Pancasila, orang-orang yang ingin itu kan pemahaman yang dipahami selama ini di Indonesia, radikalisme kurang lebih seperti itu. Tengah atau moderat itu juga merupakan refleksi ajaran agama untuk mengasihi sesama ciptaan tanpa membedakan latar belakangnya. Jadi ketika kita menjadi moderat, kita tidak perlu lagi membeda-bedakan latar belakangnya. Misalnya sesama Islam, kita tidak perlu merepotkan, wah dia itu Ahmadiyah, dia itu LDII, dia itu MTA misalnya, dia ini NU, ini Muhammadiyah, terus oh yang paling benar misalnya itu hanya NU dan Muhammadiyah, yang lain salah. Itu kan tidak boleh seperti itu kan sama-sama punya hak. Kita misalnya orang Islam, misalnya NU mendirikan masjid boleh ya, yang Ahmadiyah dan Syiah ya biarkan saja mereka mendirikan masjid selama tidak mengganggu dan itu jelas juga izinnya kan tidak menjadi masalah. Nah, kalau menurut Kemenak pada 2019 mendefinisikan moderasi beragama sebagai proses memahami ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Atau berlebih-lebihan ini mendorong adanya kekerasan verbal. Misalnya gini, fenomena hijrah itu kan sampai hari ini masih cukup banyak diminati ya. Saya tidak menyalahkan hijrah. Hijrah itu dari sisi ibadah ritual itu saya lihat memang bagus. Mereka kelompok-kelompok hijrah itu lebih rajin dalam ritual, tampilannya seperti itu. Namun di sisi lain kelompok-kelompok hijrah misalnya yang sudah mengenakan jilbab yang besar bahkan sampai bercadar, mereka kan menganggap bahwa jilbab seperti itulah yang paling wajib, yang paling benar, atau yang pokoknya yang paling menghindarkan ayahnya dari api neraka, misalnya pemahamannya seperti itu. Namun hal tersebut ketika dipahami secara berlebih-lebihan terus kemudian kaku, itu nanti akan ada anggapan bahwa yang belum mengenakan jilbab sama seperti mereka itu dianggap belum baik, dianggap kemudian satu helai rambut itu berarti satu langkah seperti itu kan. Itu adalah ketika dipahami berlebihan akan menimbulkan sesama perempuan yang lain yang barangkali memang tidak memahami, mereka tidak mau, karena kan mereka tidak menganut bahwa jilbab yang seperti itu. Toh tafsir mengenai jilbab, tafsir mengenai aurat itu kan beragam. Tafsir mengenai aurat dan jilbab menurut Gus Yakut tentu berbeda gitu kan. Apalagi menurut Buya Husain Muhammad, beliau lebih detail lagi. Belum lagi nanti menurut Profesor Quraisy itu akan sangat barangkali teman ini juga memiliki mengenai aurat. Nah, hal tersebut kalau dipahami terlalu kaku itu juga akan hal itu juga berlaku bagi yang misalnya saya ini memilih berjilbab ya, kalau di rumah saya tidak perlu berjilbab, itu pemahaman saya seperti itu kan. Toh yang di rumah ini kan semuanya saudara seperti itu. Nah, kalau saya memahami itu terlalu kaku, nanti saya juga bisa mengolah-olah yang berjilbab besar, oh itu kayak teroris dan sebagainya. Itu kan akan menimbulkan
mengamalkan ajaran agama ya. Kita gini, tafsir tentang tafsir tentang ajaran agama Islam itu pada abad keberapa, pada tahun keberapa, lalu konteks ajaran agama Islam ditafsirkan dulu itu konteksnya seperti apa, itu kan kita harus melihatnya. Lalu hari ini peradaban hari ini itu seperti apa, itu kan harus dikontekstualisasi harusnya kan. Misalnya gini, ada yang meyakini bahwa makan dengan 3 jari itu kan sunnah, seperti itu ya. Konteksnya bagaimana lah kalau kita misalnya makan soto pakai 3 jari bagaimana gitu kan. Barangkali Rasulullah dulu makan dengan 3 jari kurma itu kan bisa dengan 3 jari lah. Kalau kita makan durian pakai 3 jari gimana, belahnya gimana, proses yang lain-lainnya gimana, itu kan harus dilihat konteksnya seperti itu kan. Kalau kemudian dikit-dikit dikatakan bid'ah, dikit-dikit dikatakan nggak nyunah, itu kan ya repot gitu kan. Lah Rasulullah dulu kan dalam artian nggak pakai rok gitu lah. Kalau saya pakai rok tuh saya dianggap bid'ah, itu kan nggak kayak gitu. Itu kan harus ada konteks-konteks tertentu yang harus dipahami seperti itu kan. Nah, lalu seberapa pentingnya moderasi beragama? Pertama, sikap moderat yang berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun dan dapat menerima segenap perbedaan pendapat menjadi upaya penting untuk meminimalisir intoleransi yang masih kerap terjadi di Indonesia. Lalu, agama moderat juga mengurangi perpecahan terkhusus dalam konteks perbedaan penafsiran teks-teks suci yang biasanya mudah menjadi perpecahan. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi ya, yang terkait teks-teks suci ini, soal aurat, soal hijab, itu kan tafsirnya itu kan nggak cuma satu gitu kan. Artinya memiliki keyakinannya masing-masing, dan parahnya lagi yang satu asal ngikut saja, tidak melihat konteks dan tidak melihat siapa penafsir atau tafsir mana yang digunakan, akhirnya menjadi perpecahan, menganggap dia yang paling benar, menganggap ini radikal lah, menganggap yang itu bagaimana ya, seperti itulah. Nah, lalu moderasi beragama mendorong kita untuk terus mencari kebaikan dan tidak menjadikan perbedaan sebagai dalih untuk bertengkar. Jadi di awal tadi juga sudah disinggung bahwa saat kita menjadi orang moderat, kita tidak lagi mempermasalahkan latar belakang, khususnya dalam hal ini adalah agama dan keyakinan. Ya biarkan orang memilih, misal menjadi penghayat kepercayaan kejawen, memilih mengikuti Sunda Wiwitan, memilih Islamnya NU misalnya, atau memilih Islamnya LDII misalnya, selama itu tidak mengganggu keharmonisan, tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama, tidak merusak, ya biarkan saja gitu. Karena gini, sebagai contoh, ya di Wonogiri itu sedang berkembang pesatnya teman-teman MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Di desa saya ini dibangun satu gedung MTA dan juga masjidnya lengkap dengan sekolah PAUD kalau tidak TK. Itu juga tidak menjadi masalah di tempat saya. Kalau mereka tidak mau datang misalnya yasinan dan tahlilan, ya udah, pun mereka juga diam saja, mereka tidak menolak juga yasin dan tahlil, dalam artian mereka meyakini tidak ikut yasin dan tahlil, ya udah, mereka saat ada tetangganya yasinan dan tahlilan, mereka cukup diam di rumah, tidak usah datang, tidak usah ngelok-olok, udah selesai. Itu artinya ya hidup di desa saya rukun-rukun saja antar umat beragama, karena tidak pernah menjadikan perbedaan tafsir itu sebagai dalih untuk bertengkar. Indonesia sebagai negara dengan banyak keberagaman, baik itu suku, bahasa, bahkan juga agama, rakyatnya perlu menerapkan sikap moderat agar persatuan dapat semakin erat gini. Kalau kita tidak bisa bertindak, misalnya membela mereka yang memang hak-haknya sedang diperjuangkan, misal gini, GBI Trogosari misalnya, kalau kita tidak bisa membantu dalam memperjuangkan pembangunan GBI Trogosari seperti itu, ya kita jangan menolak mereka gitu loh. Kita tidak perlu menjadi kelompok penolaknya. Itu cukup di tengah saja gitu. Oh, kalau itu dibangun ya alhamdulillah gitu kan. Karena itu memang mereka tuh berhak membangun gitu loh. Mereka juga punya hak mendirikan rumah ibadah. Mereka berhak mengekspresikan agama mereka gitu. Kalau bisa ya dibangun gitu kan. Namun kalau tidak bisa bertindak, kita tidak perlu ikutan rame-rame yang sebenarnya hanya memicu perpecahan. Namun memang kalau saya ditanya, saya cenderung sepakat dengan Islam progresif gitu kan. Kalau Islam progresif itu kan dibela ya dibela gitu kan. Atau misal soal ucapan selamat Natal itu yang selalu ramai setiap tahunnya. Kalau saya tidak mau diam saja gitu. Saya memang mempermasalahkan orang-orang yang tidak mengucapkan, bukan perkara tidak mengucapkannya, namun kita harus melihat ajakan tidak mengucapkan selamat Natal itu apa. Itu di belakangnya terjadi olok-olok antar umat beragama. Apalagi olok-olok terkait
dogma utamanya orang Kristen, misalnya soal Trinitas. Yesus itu kan tokoh penting dalam agama Kristen. Lalu akhirnya hanya semata karena larangan mengucapkan selamat Natal, larangan merayakan tahun baru, larangan Valentine seperti itu. Jadi memang saya selalu mengkritisi soal itu bukan nggak mengucapkan terserah, namun menjadi PR besar ketika memilih tidak mengucapkan, lalu dibumbui dengan dalil-dalil yang ujungnya itu akan menyudutkan agama tertentu. Itu yang saya tekankan. Nah, lalu implementasi moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini kan programnya pemerintah, programnya melalui Kementerian Agama. Salah satunya kan diimplementasikan di KKN PTKIN ya. Kalau UIN itu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Kalau nanti koreksi ya kepanjangannya. Kan diimplementasikan melalui UIN atau IAIN atau mungkin STAIN, pokoknya lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, pemerintah jelas melalui regulasi. Itu kan banyak ya implementasi dari regulasi itu. Terus kemudian pengadaan seminar dan pelatihan ini adalah apa yang telah diadakan oleh teman-teman. Kemudian dan program-program lain. Nah, program-program lain itu bisa disesuaikan nih, karena Indonesia ini kan beragam ya. Tentu gini, merumuskan kebijakan itu kita tidak bisa saklek gitu teman-teman. Menurut saya gini, kita membuat kebijakan soal pendidikan agama misalnya, tentu kebijakan pendidikan agama yang ada di Jakarta misalnya dan di Surabaya itu belum tentu bisa diterapkan di Kupang misalnya. Kita kan tetap harus menyesuaikan bagaimana lingkungan setempat. Misalnya kebijakan agama di Padang misalnya. Gini, soal yang rame-rame itu kan jilbab ya. Gitu. Jilbab, kebijakan soal jilbab itu. Barangkali di Padang gitu yang mayoritasnya Islam itu kalau tidak di-up ke media barangkali tidak terlalu menjadi soal atau tidak terlalu menjadi protes. Namun beda kebijakan soal berjilbab itu diterapkan misalnya di Kupang atau di Papua misalnya. Itu kan menjadi soal yang lain. Sehingga program-program pemerintah itu kaitan dengan moderasi beragama tetap harus disesuaikan dengan wilayah di Indonesia ini beragam. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu kacamata. Tidak bisa menggunakan kacamata Jakarta itu untuk program-program untuk seluruh Indonesia. Soal vaksin, ya. Barangkali orang yang di kota itu divaksin mau-mau saja gitu. Itu berbeda loh dengan orang yang mungkin di daerah masih awam dengan obat-obatan apalagi dengan vaksin, itu belum tentu mudah memberikan pengarahan terkait vaksin terhadap mereka seperti itu. Melalui pemuka agama. Pemuka agama ini kan tidak hanya ustadz, kiai, sebutannya lagi, pokoknya yang suka ceramah itulah ya. Itu tidak hanya itu, namun termasuk guru mata pelajaran agama di sekolah. Ini menurut saya menjadi penting loh, terkait guru mata pelajaran agama di sekolah. Karena apa yang mereka ajarkan itu akan dibawa oleh murid-muridnya, seperti itu kan. Akan dianut oleh murid-muridnya. Terkait pemuka agama adalah inovasi materi pembelajaran agama, baik yang di pondok pesantren, di sekolah formal maupun non formal, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik sekolah yang berbasis memang keagamaan Islam atau tidak. Menurut saya pendidikan agama itu harus ada inovasi terkait materi pembelajaran agama. Jadi pembelajaran agama harusnya tidak berhenti pada sebatas pandangan dosa dan pahala. Pembelajaran agama hari ini harus progresif gitu. Misalnya kerusakan lingkungan itu kan semakin banyak ya. Nah, ajaran agama sebenarnya ada loh, ajaran agama yang meminta untuk melindungi lingkungan ini, untuk melindungi alam semesta. Nah, harusnya materi pembelajaran agama itu harus seiring dengan masalah yang sedang terjadi di bumi ini seperti itu. Misalnya masalah lingkungan gitu kan. Para pemuka agama, para guru agama itu kan bisa masuk dengan memberikan materi bagaimana untuk mencintai dan melindungi lingkungan ini. Sehingga pembelajaran agama itu tidak monoton terkait praktek sholat, terkait baca tulis Al-Quran, terkait dosa pahala, terkait tanda-tanda kiamat, terkait kewajiban untuk aurat. Harusnya pembelajaran agama itu lebih inovatif lagi, lebih progresif lagi. Jadi tidak monoton seperti itu loh. Mungkin di sini teman-teman yang dari jurusan PAI lebih paham soal itu. Lalu yang kedua adalah sertifikasi pemuka agama. Saya sebenarnya
cukup sepakat dengan adanya sertifikasi pemuka agama. Kenapa? Ya, entah aliran Islam apa yang kita ikuti hari ini, fenomena apa ya, ustadz-ustadz baru yang tidak jelas keilmuannya itu kan banyak sekali muncul di Indonesia. Apalagi yang lebih mudah terkenal itu yang ngaku-ngaku mu'alaf, terus kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya, kemudian memuji-muji agama sekarang, agamanya yang Islam, kemudian itu banyak pengikutnya. Itu makanya bagi saya sertifikasi pemuka agama ini perlu. Nah, selain adanya sertifikasi juga harus ada regulasi. Apabila pemuka agama yang tersertifikasi atau bersertifikasi ini kemudian melakukan pelanggaran, itu sanksinya apa itu juga harus jelas. Dan itu tidak boleh nanti apabila memang terbukti bersalah kemudian ada yang menggugat, oh kriminalisasi ulama dan sebagainya, kan nggak seperti itu harusnya. Harusnya kita lebih dewasa terkait hal tersebut. Awam atau masyarakat umum. Pemahaman saya, awam itu adalah umat beragama yang bukan pemuka agama. Nah, saya ini adalah awam karena saya menganut agama namun saya bukan pemuka agama. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh awam atau masyarakat umum atau orang yang menganut agama namun bukan pemuka agama seperti itu? Pertama, lebih selektif dalam lebih selektif dan berpikir kritis dalam memilih sumber belajar, khususnya dalam hal ini adalah belajar agama. Zaman sekarang itu kan di Instagram, di Twitter, di TikTok saya juga pernah nemu itu ada akun-akun yang share-share tentang ajaran agama. Namun suatu ayat, misalnya yang terakhir saya dengar itu terkait ini ayat yang kalau haid itu apabila rambutnya rontok itu harus dikumpulkan dulu. Baru nanti kalau sudah selesai baru boleh mandi besar disiram. Itu yang terakhir itu kan. Itu ternyata di TikTok itu tidak dijelaskan itu tafsirnya dari siapa itu ayat apa ya. Nah, ayat tersebut bagaimana itu tidak pernah dijelaskan. Kemudian ada lagi ayat yang sebelumnya itu yang soal ucapan Natal itu juga tidak jelas konteksnya seperti itu loh. Namun yang seperti itu kan lebih mudah mendapat banyak pengikut seperti itu kan. Dia engage-nya terhadap orang-orang muda khususnya itu tinggi sekali kan. Makanya dalam hal ini kita harus lebih selektif gitu loh. Ya nggak apa-apa belajar agama dari internet, menurut saya nggak apa-apa. Selama yang menulis atau yang berbicara di internet itu sumbernya jelas. Misalnya saya tuh beberapa kali mendengarkan kontennya Siap dan Siap ya, itu Najwa Siap dan Profesor Quraish Siap. Menurut saya nggak apa-apa belajar dari beliau itu kan jelas. Quraish Siap itu siapa, latar belakang pendidikannya itu jelas. Beliau siapa juga jelas. Atau saya membaca artikel-artikelnya Gus Nadir Syah itu kan juga jelas gitu loh ya. Belajar dari internet itu nggak apa-apa, namun sumbernya kan jelas. Jangan gini loh, kita belajar misalnya ustadz ngaku ustadz lah, ustadz baru terus menafsirkan saja yang kita belajar agama caranya kayak gitu kan repot gitu loh. Kemudian menjadi pribadi yang terbuka yang dapat menerima ragam perbedaan. Nah, ini adalah bagian yang cukup berat, yaitu orang beragama itu kan harus menerima bahwa setiap kelompok, setiap agama itu memiliki klaim kebenarannya masing-masing gitu. Misalnya Mas Wawan ini sebagai seorang Kristen, itu Mas Wawan juga memiliki klaim kebenarannya masing-masing loh. Kenapa Mas Wawan memilih menjadi Kristen yang seperti Mas Wawan, menjadi Kristen yang memakai peci misalnya, menjadi Kristen yang memakai sarung. Itu Mas Wawan tentu punya keyakinannya sendiri. Saya menjadi Islam yang seperti ini juga memiliki keyakinan saya sendiri seperti itu kan. Kalau sudah terkait dogma itu harusnya tidak kita hakimi selama itu tidak mengganggu. Memang PR-nya dengan catatan selama tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kerusakan itu tidak masalah. Biarkan orang beribadah itu masing-masing kayak gitu kan. Soal surga neraka, soal dosa pahala itu kan urusannya Tuhan gitu. Itu bukan urusannya kita. Bahkan saya dulu pernah satu forum dengan Muhammadiyah, Cak Nanto itu, beliau itu mengatakan seperti ini. Kita manusia ini menganut agama apa ini sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi saya misalnya menjadi Islam seperti hari ini, Mas Wawan menjadi Kristen seperti Mas Wawan hari ini, mungkin Mas Hilmi menjadi Islam seperti Mas Hilmi hari ini, itu sudah digariskan oleh Tuhan. Memang seperti ini, itu menurut pendapat beliau. Sehingga perbedaan agama tidak perlu dipersoalkan, karena itu memang sudah takdir Tuhan seperti itu. Itu anggapan beliau. Nah lalu turut menyebarkan narasi damai baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, akun yang cukup kaku itu kan banyak ya muncul di sosmed seperti Twitter, Instagram, Facebook sepertinya juga masih ada, bahkan TikTok, YouTube itu juga ada. Nah kita sebagai generasi
muda ini sebagai generasi muda itu bisa juga menggunakan sosmed kita untuk mengcounter narasi-narasi negatif. Misalnya gini, teman-teman di UIN Wali Songo ini kan teman-teman yang mempelajari agama, tentu mendapatkan pendidikan agama jauh lebih banyak daripada saya yang kuliahnya bukan di universitas yang berbasis keagamaan. Meskipun saya kuliah di Unika, S2-nya di Unika, namun saya tidak mendapat pelajaran agama Katolik ya, teman-teman. Teman-teman di UIN ini misalnya teman-teman yang jurusan tafsir atau jurusan PAI dan sebagainya kan tentu memiliki kompetensi keagamaan itu kan jauh lebih mumpuni daripada saya seperti itu. Jadi teman-teman di sini memiliki kapabilitas untuk mengkonter narasi-narasi negatif yang melulu menimbulkan perpecahan khususnya di media sosial seperti itu. Nah, kemudian demikian itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sepertinya akan lebih menarik kalau kita lanjutkan dengan nanti di sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Terima kasih panitia, bisa dilanjutkan ke Mas Wawan. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi atas penyampaian materinya yang dari kita semua bisa menangkap dan bisa mempraktekkannya nanti ketika kita berada di lingkungan yang berbeda dari kita. Oh iya, langsung saja untuk Mas Setiawan. Lanjut untuk materi yang kedua. Waktu dan tempat pada Mas Setiawan nanti kami persilahkan. Ya, oke. Suara saya bisa dengar ya. Bisa Mas, jelas sekali. Cukup jelas atau kurang jelas? Bagus suaranya. Oke. Ya, baik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, pembimbing KKN kelompok 31 ya, betul ya. Iya, betul Mas. UIN Wali Songo Semarang dan juga Mbak Dewi Prasaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kadalam, tahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia KKN kelompok 31 Wali Songo yang telah berkenan dengan saya dan Dewi Prasaja dan kami boleh berbagi cerita tentang apa yang selama ini sudah kami lakukan bersama dengan kawan-kawan dan lintas agama dan kepercayaan baik Kota Semarang maupun Jawa Tengah, bahkan di lingkup nasional, karena Mbak Prasida ini sudah pembicara kaliber internasional. Jadi sudah sampai ke mana-mana, bahkan beritanya viral. Kalau foto Mbak Dewi bersama dengan Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu, sehingga Mbak Dewi sampai mendapatkan kesempatan diundang dalam salah satu acara televisi swasta. Itu merupakan capaian yang luar biasa dan saya bangga bisa bersama-sama satu forum untuk kesekian kalinya dengan Dewi saja. Ya baik, terima kasih juga Mbak Dewi sudah mendengarkan kalau saya Kristen. Jadi selama pandemi ini kan gereja off ya, jadi ibadahnya online. Jadi saya malah lebih sering main di pondok pesantren. Jadi kalau nggak dilatihkan Mbak Dewi mungkin saya kalau saya Kristen. Ya baik. Pada kesempatan hari ini membagikan ini ya cerita itu ya kan materi menurut saya terlalu sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, yakni milenial bicara moderasi agama
persaudaraan dalam komunikasi kekerasan. Ini sepengetahuan saya ini pertama kalinya dari kelompok KKN Wali Songo yang menyinggung tentang milenial dan kaitannya dengan generasi beragama. Jadi ini tema yang cukup menarik menurut saya ya. Jadi tadi Pak Dewi sudah menjelaskan yang lebar bagaimana dan apa itu generasi beragama, kemudian implementasinya seperti apa, itu luar biasa. Teman-teman saya harap tadi bisa menyimak dengan baik dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang milenial yang moderasi agama, kita tentu harus paham dulu apa yang dimaksud dengan generasi milenial. Nah, ini tulisannya baca ya, generasi milenial. Lalu saya coba tulis kayak ini, kayak biasa anak ngetik itu, udah itu tulisannya kayak itu. Generasi milenial, biar kelihatan milenial. Meskipun tampang saya kolonial, tapi penampilan milenial. Ya, apa sih yang dimaksud dengan generasi milenial? Lanjut slide berikutnya. Nah, istilah generasi milenial mungkin bisa di sini Mbak di full screen supaya lebih jelas. Bisa mas. Oh ya udah. Oke. Ya udah dapat biar aja. Tapi kelihatan ya ini ya, kelihatan ya. Ya, kelihatan. Oke. Ya, istilah generasi milenial berasal dari milenial yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis dari Amerika. Jadi ternyata ini istilah asing dari Paman Sam, di mana beberapa waktu yang lalu habis pelaksanaan pemilihan presiden yang cukup hangat juga, hangatnya sama dengan Pilpres Indonesia. Tetapi bedanya di sana sudah ada cebong dan kampret ya. Kalau di sini kan masih ada bahkan sampai sekarang. Bahkan istilahnya semakin berkembang dari kadur, jadi dumberun itu malah jadi aneh-aneh. Jadi segregasinya masih terus terjaga dalam tanda kutip sekarang. Nah, istilah kembali ke pengertian generasi milenial tadi. Istilah milenial itu diteruskan oleh bapak sejarah dan penulis dari Amerika William Strauss dalam beberapa bukunya. Nah, kemudian millennial generation atau generasi Y, nah, kita mungkin pernah dengar ya, ada generasi X, generasi Y. Nah, itu nanti untuk klasifikasinya teman-teman bisa mencari lebih lanjut. Tapi saya fokus membahas generasi milenial saja. Millennial generation atau generasi Y juga disebut generation Y atau eco boomers. Nah, kenapa dinamakan generasi Y? Nah, generasi Y ini adalah mereka yang lahir di kisaran tahun 1980, 1990, atau pada awal 2000 dan seterusnya. Kalau teman-teman KKN ini ada yang di awal 2000, rata-rata di awal 2000 semua ya pasti ya. Atau ada yang 90-an. Oh, 99 ini. Ada Mas Roni ini 99. Mas Roni. Ini bisa dikatakan bahwa teman-teman masuk dalam klasifikasi generasi milenial atau generasi Y. Elwood Carlson dalam bukunya The Lucky View Between the Greatest Generation and the Baby Boom yang terbit di tahun 2008 mendefinisikan bahwa milenial lahir di antara tahun 1983 sampai 2001. Ini berdasarkan lonjakan kelahiran setelah tahun 63, makanya dinamakan baby boomers ya.
atau eco-boomers generasi. Jadi ini karena ledakan atau lonjakan kelahiran di tahun-tahun tersebut. Nah, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan generasi milenial di Indonesia? Nah, ciri-cirinya apa? Klasifikasinya apa? Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah generasi milenial di Indonesia. Bisa saat ini. Nah, sedikit dibesarkan ya di bagian gambar supaya teman-teman yang lain bisa lebih jelas di zoom begitu. Ya, oke. Nah, oke, agak naik sedikit. Nah, generasi milenial di Indonesia di tahun 2020 jumlahnya 34% penduduk Indonesia. Nah, itu cukup besar. Dan diperkirakan akan terus mendominasi hingga tahun 2035. Bayangkan betapa bangsa Indonesia punya modal modal yang besar, jumlah milenial yang mencapai 34% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, di bagian bawah kita lihat di bagian bawah jumlah penduduk Indonesia menurut sensus BPS tahun 2020 pada bulan September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Nah, ini bisa teman-teman kali-kali cari 34%-nya itu berapa. Nah, itu adalah generasi milenial. Nah, generasi milenial khususnya di Indonesia ini punya ciri-ciri atau perilaku yang bisa kita identifikasi sebagai generasi milenial. Yang pertama, perilaku milenial di Indonesia yang pertama, kecanduan internet. Nah, ini kalau menurut saya ini untuk saat ini tidak hanya generasi milenial saja, tapi ini identik lah. Biasanya tiap generasi milenial itu pasti punya hasrat yang lebih terhadap penggunaan internet. Pengguna internet di Indonesia didominasi milenial rata-rata mengkonsumsi internet lebih dari 7 jam sehari. Wah, ini ya teman-teman 7 jam sehari di depan laptop, di depan HP, segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, baik itu mengerjakan tugas, webinar, bahkan game ini bisa mungkin dari 7 jam itu bisa makan paruhnya ya. Main sampai Free Fire, Mobile Legends, terus apalagi kalau dulu saya main itu COD ya, PUBG, nah itu 7 jam sehari menghabiskan waktu melalui berselancar dunia maya menggunakan jaringan internetnya. Tentu itu juga ada pengeluaran lebih, harus membeli kuota dan sebagainya. Oleh karena itu untuk saat ini tempat-tempat yang menyediakan layanan hotspot atau wifi ya, itu sangat digemari oleh generasi milenial ya. Modal cuma parkir dan dari secangkir kopi, tetapi nongkrongnya berjam-jam. Nah, itu salah satu ciri generasi milenial. Jadi kalau di kafe-kafe itu ada anak-anak muda bawa laptop, kemudian belinya secangkir kopi atau minuman, tapi betah nongkrong berjam-jam. Nah, biasanya di cuma beli es krim, tapi nongkrongnya berjam-jam karena ini ingin internet sepuas-puasnya. Nah, kemudian yang kedua, tingkat loyalitas milenial ini sangat rendah, mudah berpaling ke lain hati. Yang lagi jatuh cinta, ya mudah berpaling ke lain hati. Ya atau ya. Misal saat ini lagi dekat dengan si A atau si B, kemudian di satu forum, satu acara ketemu dengan si C atau si D, tiba-tiba naksir. Ini kok naksir gitu. Jadi tingkat loyalitasnya sangat rendah, mudah berpaling ke lain hati. Kemudian berikutnya atas nomor 3. Nah, salah satu ciri generasi milenial, dompetnya tipis.
Tapi dompetnya tipis bukan berarti tidak punya uang. Akan tetapi lebih menyukai transaksi non tunai. Apalagi sekarang selama masa pandemi ini tingkat penjualan online meningkat ya. Orang sekarang takut untuk bertransaksi secara tatap muka. Mereka lebih mengutamakan transaksi online dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan, berbagai aplikasi melalui ponsel, melalui laptop, semuanya bisa diakses. Pembayarannya melalui non tunai. Nah, ini salah satu ciri generasi milenial. Bisa dipastikan tiap handphone generasi milenial atau teman-teman mahasiswa ini, anak-anak muda ini biasanya ada aplikasi-aplikasi jual beli online, ya, apa Shopee, ya, itu Shopee, terus Tokopedia yang sering ngasih cashback, kemudian apalagi Bukalapak, Bibli, JDID, ya, Lazada, Zalora, wah macam-macam. Nah ini biasanya hikmah juga ini nggak ngapa-ngapain, webinar, aktivitas di luar, terus buka-buka aplikasi, lapar mata, belanja online. Kemudian yang keempat, salah satu ciri generasi milenial, nah ini kelebihannya ya, kerja cerdas dan cepat, mudah beradaptasi dan bekerja lebih efektif. Nah contohnya di masa pandemi ini. Masa pandemi ini kan sesuatu yang baru ya. Bahkan bagi saya ya, ini juga merupakan sesuatu yang baru. Karena ini kita sama sekali belum pernah mengalami masa seperti ini. Jadi tiba-tiba pertemuan secara tatap muka dibatasi, bahkan kalau bisa ditiadakan, dialihkan dengan pertemuan virtual seperti halnya KKN. KKN yang biasanya langsung terjun di lapangan, bertemu dengan masyarakat, mengadakan acara offline, tetapi sekarang karena masa pandemi tidak dimungkinkan, kemudian dialihkan ke acara-acara secara daring. Tetapi saya salut dengan teman-teman dari KKN ini semuanya ya, tidak hanya kelompok satu, mereka bisa beradaptasi dan kemudian acara-acara yang semestinya dilakukan online itu bisa diselenggarakan secara online. Seperti contohnya pada hari ini bisa webinar online. Meskipun saya dan Mbak Dewi Prasidya ini jujur, kami juga kewalahan. Bayangkan ada berapa puluh kelompok KKN di Wali Songo, temanya semua sama, masih beragama dan mintanya saya dan Mbak Dewi jadi narasumber semua. Wah ini kalau kami iakan semua, kami yang kewalahan. Jadi bukannya kami jual mahal. Jadi saya juga minta maaf kalau ada kelompok lain yang saya tolak atau saya tapi saya tidak langsung tidak menolak begitu saja. Tentu saya juga akan merekomendasikan ke pembicara yang lain yang kapasitasnya tentu jauh di atas saya ya. Biasa seperti itu. Bukan karena saya sombong atau bagaimana, tapi mata-mata saya juga ingin menjaga ritme supaya saya tidak terlalu sering berhenti, tetapi juga supaya materi-materi yang saya sampaikan itu benar-benar bisa saya sampaikan dengan sedikit berbobot, bukan sangat berbobot, bukan ini hanya sedikit berbobot. Karena kalau pada itu saya juga kewalahan, tentu juga akan berpengaruh kepada materi yang saya sampaikan. Nah ini dalam hal ini teman-teman generasi milenial saya acungi jempol, kerja cerdas, kerja cepat, mampu beradaptasi dan bekerja lebih efektif. Luar biasa. Kemudian yang kelima, ciri generasi milenial bisa apa saja, terbiasa multitasking dan mampu melakukan dua bidang pekerjaan sekaligus. Nah, contohnya seperti ini, ya kan, teman-teman dalam sehari atau mungkin dalam waktu yang bersamaan bisa mengikuti webinar lebih dari satu. Nah, yang satu lewat laptop, yang satu lewat telepon, yang satu lewat Google Meet, yang satu lewat Zoom. Ya, mungkin bisa webinar sambil rebahan, bisa webinar sambil minum kopi. Nah, seperti saya sekarang ini webinar sambil minum kopi. Bisa webinar sambil ngerjain teras, webinar sambil pacaran. Nah, ini luar biasa. Webinar sambil milih. Nah, ini apalagi janji cocok kopi panas, gorengan apa itu
nyampang. Ini teman-teman generasi milenial ini luar biasa. Dia bisa melakukan 2-3 hal sekaligus buat pekerjaan sekaligus. Webinar sambil rebahan sudah ada. Saya pernah lihat itu temennya webinar yang di belakang kakinya lagi di atas terus masih tidur ternyata. Ya itulah ya apa uniknya teman-teman generasi milenial. Lanjut berikutnya. Nah, salah satu ciri generasi milenial di Indonesia, liburan kapan saja, di mana saja. Satu dari milenial di Indonesia ini perbandingannya ya. Liburan minimal 1 kali dalam setahun. Nah, benar atau enggak? Liburan itu macam-macam ya. Kalau mahasiswa menyempatkan waktu, kalau di UIN ya pergi ke mana, ke Demak, Masjid Agung, ke Songo, atau ke Mijen, atau kemana itu. Dan sepertinya saya lihat selama perkuliahan hari ini intensitasnya kok naik ya. Jadi kan teman-teman lebih banyak ini nggak ke kampus, jadi waktunya lebih baik situ. Jadi saya lihat ya status beberapa teman mahasiswa itu ada yang kemarin ke rumah, ada yang ke Salatiga, ke Kopeng dan lain sebagainya. Minimal satu kali dalam setahun liburan. Nah, yang ketujuh, ini plus bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Cuek dengan politik. Milenial itu cenderung atau dengan politik dan lebih menyukai film, olahraga dan IT. Benar atau benar? Tapi kalau Win kayaknya ya diskusi politiknya itu juga masih aktif ya, juga mengikuti perkembangan politik tanah air. Tetapi di sisi lain tentu tidak melebihi kesukaan teman-teman terhadap film, olahraga, dan IT. Nah, film ini apa? Apalagi yang perempuan ini, mahasiswi, pasti di HP-nya itu ada seri drakor. Saya sendiri itu awalnya nggak tahu drakor itu apa. Saya pikir maaf ya, drakor itu film barunya Korea, Dracula Korea. Ternyata enggak, ternyata drakor itu sinetronnya dalam versi Korea. Di Indonesia itu yang itu loh, yang backsoundnya aku menangis itu, menangis. Nah itu ya orang sakit kritis, ibunya anaknya sama bapaknya tiktokan terus ibunya bisa menyalurkan itu di Indonesia. Itu yang diminati. Itu yang diminati oleh generasi milenial. Mereka suka hal-hal yang ringan-ringan yang menyenangkan bagi mereka, sehingga untuk membahas soal politik itu mereka ya atau tapi saya kira tidak terjadi itu. Saya masih bisa melihat mahasiswa ini juga peduli dengan isu-isu politik. Kalau saya dengan teman-teman mahasiswa ini. Kemudian yang ke-8 suka berbagi. Milenialnya lebih peduli pada masalah sosial, senang berbagi dan memiliki solidaritas tinggi. Nah ini saya akui. Beberapa hari terakhir saya melihat teman-teman dari beberapa organisasi kemahasiswaan itu turun berjalan di beberapa jalan raya, di traffic light, di Semarang itu saya melihat mereka menggalakkan donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Nah, yang melakukan anak-anak muda, generasi milenial, dan mereka cepat sekali. Begitu ada kejadian, dia langsung merespon, melakukan penggalangan dana, dikumpulkan dan segera disalurkan. Luar biasa teman-teman ini. Jiwa sosialnya, kepedulian sosialnya tinggi. Dan saya juga pernah merasakan langsung bagaimana pada bulan Maret 2020 yang lalu ketika masyarakat sedang di puncak ketakutan terhadap pandemi COVID-19, tapi karena kami melihat kebutuhan di lapangan bahwa masyarakat ada yang terbatas kebutuhannya, ada sembako dan lain sebagainya, akhirnya kami turun membagikan sembako juga APD pada rumah sakit negeri maupun swasta yang membutuhkan. Dan siapa yang menemani saya ya? Teman-teman mahasiswa, generasi milenial luar biasa. Dan yang ke-9,
tidak harus memiliki. Bagi milenial, akses lebih penting daripada kepemilikan. Nah, ini kalau bahasa ininya, gramatisnya, cinta tidak harus memiliki. Ya. Boleh naksir, tapi tidak harus memiliki. Ya. Akses lebih penting daripada kepemilikan. Yang penting bisa ketemu, yang penting bisa ngopi bareng. Masalah jodoh atau enggak itu nanti. Ya itu generasi milenial. Dalam soal asmara, wah saya ini susah kayak jago-jago ngomong asmara ya, padahal masih jomblo ini. Apalagi ini hari Sabtu ya, Pak. Cobaan berat ini. Mestinya diskusinya malam aja, malam aku jadi saat kalau ditanya sama teman-teman, soal malam minggu kemana? Isi webinar keren. Ya oke. Lanjut. Itu 9 ciri generasi milenial di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana penanaman moderasi beragama bagi generasi milenial? Karena generasi milenialnya seperti tadi di beberapa poin yang saya katakan bahwa mereka itu cenderung atur. Mereka lebih suka terhadap hal-hal yang ringan-ringan, fun, film, olahraga, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Tetapi untuk ngomong moderasi beragama ini mungkin bagi sebagian teman-teman ini kan sesuatu yang baru. Coba saya tanya, siapa di antara teman-teman ini yang sebelum KKN ini sudah pernah mendengar tentang moderasi beragama? Pasti ada jumlahnya mungkin tidak sedikit. Nah sekarang mereka KKN kemudian diminta membahas tentang moderasi beragama. Ini merupakan sesuatu yang baru, bahkan mungkin beberapa teman bisa saja ini apa sih ini kok berat ini anak. Oleh karena itu penanaman moderasi beragama bagi generasi milenial harus dikemas demikian rupa menjadi suatu substansi yang menarik sehingga anak-anak muda ini tidak jenuh, tidak bosan, dan mereka itu harus dilibatkan sehingga dari keterlibatan itu muncul rasa suka dan mereka kemudian memahami makna sesungguhnya dari moderasi beragama dan mereka bisa mengaplikasikannya di kehidupan mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Nah ini saya beri beberapa contoh ya, apa yang kami lakukan dengan teman-teman di persaudaraan lintas agama. Lanjut. Nah ini. Nah kami di Pelita punya kegiatan terakhir yang namanya Pondok Damai. Pondok Damai ini adalah acara yang mempertemukan anak-anak muda usia 19 sampai 25 tahun, perwakilan dari masing-masing agama. Bahkan masing-masing agama itu kami pecah, seperti Islam itu ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari Ahmadiyah, dari Syiah. Kristen juga sama, Kristen Trinitarian, Kristen Unitarian, dan seterusnya. Termasuk teman-teman muda dari penghayat kepercayaan. Biasanya jumlahnya 30 maksimal. Kami kumpulkan selama 3 hari 2 malam, dan mereka akan berbagi tentang 3 hal. Yang pertama, mereka diminta menceritakan pengalaman keagamaan mereka. Apa alasannya mereka memeluk agama yang saat ini mereka peluk? Misal yang Islam, mereka diminta menceritakan apa alasannya memeluk agama Islam, apakah dari keluarga, dari pendidikan, atau dari pergaulan. Itu mereka diminta menceritakan. Kemudian yang kedua, mereka diminta menceritakan pengalaman tidak menyenangkan terhadap orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Dan itu nggak boleh ditutup-tutupi. Tetapi di awal, para peserta kegiatan agama ini sudah kami katakan dengan satu topik bahwa tidak boleh ada yang tersinggung. Jadi itu semacam jadi sesi penyembuhan saat untuk diri sendiri lagi. Self healing begitulah, lalu bercerita. Itu mereka bercerita, unek-uneknya semua diceritakan. Bagaimana teman-teman muda Ahmadiyah tengah malam harus lari ke tengah sawah karena rumahnya dilempari batu, masjidnya dirusak, listrik padam, dan itu benar-benar terjadi. Teman-teman yang di tempat lain, teman-teman Buddhis, bagaimana ketika mereka tidak dengan
acara, terus kemudian didatangi ormas membawa pelancongan senjata tajam, kemudian acaranya dibubarkan. Nah, itu mereka cerita. Kemudian yang ketiga, mereka tidak menceritakan pengalaman menyenangkan dengan teman atau orang yang berbeda maupun kepercayaan. Nah, ini kami rangkum 3 hal ini di dalam kegiatan Pondok Damai. Nah, ini foto kegiatan Pondok Damai tahun 2018, tanggal 6 sampai 8 April 2018 di Salatiga. Itu teman-teman bisa melihat ada beberapa senior di situ yang megang mikrofon itu Mbak Esti dari Fakultas Tarbiyah atau Syariah, ya saya lupa itu. Terus ada Mas Wahid, Zainal Wahid yang sekarang jadi dosen UIN Songo, dan beberapa senior mahasiswa itu ada Mas Sunanda dan teman-teman. Ini biasanya kami selenggarakan tiap tahun. Nah, kemudian di kegiatan Pondok Damai ini juga ada acara kunjungan ke beberapa tempat ibadah. Jadi mereka juga kami perkenalkan dengan tempat-tempat ibadah yang lain gitu. Terus lanjut. Nah, ini kegiatan yang berbeda yang melibatkan teman-teman muda juga. Foto ini sangat menarik, sangat ikonik. Jadi bagaimana seorang santri perempuan dari pondok pesantren Rodotus ini Demak diapit oleh suster dan seorang perempuan muda. Cuma saya belum tahu yang perempuan muda berkacamata yang agamanya apa, tapi yang tengah itu Islam, yang suster ini Katolik. Foto ini terdokumentasi dari acara ngopi Sirawung orang muda lintas agama tanggal 17 Agustus 2019, 2 tahun lalu di halaman gereja Santa Teresia Sumsari. Nah, ini salah satu kegiatan teman-teman di Pelita yang melibatkan anak-anak muda atau generasi milenial. Ini games. Jadi anak-anak muda ini jangan diajak untuk ngobrol yang berat-berat dulu, mereka nanti jenuh. Jadi mereka harus ya dikenalkan terhadap perbedaan melalui sarana-sarana yang menyenangkan, game, kemudian kunjungan atau hal-hal lain yang sekiranya tidak terlalu memberatkan atau membebani pikiran mereka. Nah, berikutnya. Nah, di masa pandemi ini apa yang tidak dilakukan oleh generasi milenial? Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya ini. Pada tanggal 6 Juni 2020, Pelita bersama dengan beberapa organisasi kemahasiswaan seperti PNI, PMKRI, GMKI, Perada, Hikmah Mahmudi, Gus Durian, kemudian ada Penghayat Kepercayaan, Perguruan Kerjaya, dan seterusnya. Kami membentuk satu gerakan yang dinamakan Gerakan Solidaritas Iman. Jadi kami menggalang dana, menggalang bantuan, kemudian kami distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, foto ini adalah pada saat pendistribusian bantuan kepada warga di Kampung Delik Sari. Jadi warga di Kampung Delik Sari ini sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan itu ya. Jadi mereka memang layak dibantu. Jadi kami saat itu mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga di Kampung Delik Sari. Itu sampai malam itu, saya ingat betul sampai malam. Nah, ini salah satu fotonya. Nah, itu beberapa kegiatan yang bisa dilakukan supaya generasi milenial di Indonesia atau kita ini teman-teman mahasiswa mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Ya, demikian dari saya akhiri. Sekian yang tinggal kasih, cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jangan dikirakan ya ini ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Owan atas sharing dan ceritanya pada pagi hari ini. Luar biasa, sangat
mengena sekali untuk kami para generasi milenial, terutama quote-nya dari Mas Wawan yang di awal itu, wajah saya boleh kolonial tapi gaya tetap milenial, seperti itu. Jadi sebelum nanti kita langsung masuk ke sesi pertanyaan, saya akan sedikit mengutip kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi dan juga Mas Wawan. Yang pertama dari Mbak Dewi dulu. Tadi di awal gencarnya isu tentang Syiah dan Ahmadiyah, padahal mereka belum tentu itu keliru, tapi seringkali dianggap keliru oleh organisasi agama yang lain. Kemudian apa itu moderasi agama? Moderasi beragama itu singkatnya tidak terlalu kanan atau tidak terlalu kiri, yaitu di tengah-tengah, biasa-biasa saja dan memahaminya secara adil, seperti itu. Kemudian ada moderat, lawan dari radikalisme, tidak perlu memandang seseorang itu dari background-nya apa, latar belakangnya apa. Kemudian ada hijrah, contohnya. Hijrah itu bagus sebenarnya. Mereka dalam hal ibadah, tapi mereka kerap kali kan menganggap keliru teman-temannya atau orang lain itu yang tidak sejalur dengan mereka. Ada lagi contohnya yaitu makan dengan 3 jari, itu mereka anggap sunnah, padahal itu tafsirannya ada banyaknya. Kemudian yang terakhir dari Mbak Dewi yang saya ingat, jika kita tidak dapat mendukung kegiatan-kegiatan organisasi non-Islam, kita jangan mengolok-olok mereka. Itu sedikit dari apa yang saya tangkap. Kemudian, ada tambahan. Perlunya itu inovasi pendidikan agama, tidak selalu dalam konteks dosa dan pahala. Kemudian perlunya adanya sertifikasi pemuka agama dan juga regulasi untuk pemuka agama tersebut. Itu dari apa yang saya tangkap dari Mbak Dewi. Kemudian dari Mas Wawan, lebih ke arah ke generasi milenial. Dari 270,20 juta jiwa, ada 34% generasi milenial yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya ada banyak saja, ada 9 kurang lebih. Yang pertama ada candu internet, lebih dari 7 jam sehari. Kemudian mudah berpaling ke lain hati. Kemudian dompet tipis. Yang keempat ada kerja cerdas dan kerja cepat. Kemudian multitasking, dan di mana saja dan kapan saja. Kemudian cuek terhadap politik, suka berbagi, dan tidak harus memiliki. Itu dari ciri-ciri generasi milenial yang disampaikan oleh Mas Wawan. Kemudian beliau karena sekarang memang ada di Pelita, jadi beliau sedikit menyampaikan apa sih kegiatan yang Pelita lakukan selama ini. Ada tadi Pondok Damai, kemudian ada gerakan solidaritas iman yang pesertanya itu bukan dari Islam saja, ada dari Kristen, Katolik, dan sebagainya. Ya, itu dari Mas Wawan yang saya tangkap. Oke, langsung saja karena 2 materi ini sudah disampaikan. Mari kita buka sesi tanya jawab pada kegiatan pagi hari ini. Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau yang tidak ingin langsung bicara, bisa langsung lewat chat di Google Meet, bisa. Kalau belum ada, bisa saya bacakan dulu yang ada di chat ya, pertanyaannya sudah chat. Ini ada dari Mbak Maria Dominika. Izin bertanya untuk Mbak Dewi dan Mas Wawan, Mas Budi, upaya apa sih yang dapat dilakukan oleh
generasi milenial untuk integrasi untuk mengatasi terjadinya sensitivitas terhadap agama, etnis, ras dan budaya tertentu. Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama dari Mbak Maria Dominika untuk Mas Wawan dan juga Mbak Dewi. Monggo untuk Sensitivitas. tak ulangi Mbak. Izin bertanya untuk Mbak Dewi dan Mas Budi, upaya apakah yang dapat dilakukan oleh generasi milenial untuk mengatasi terjadinya sensitivitas terhadap agama, etnis, ras, dan budaya tertentu? Terima kasih. Itu Mbak Dewi. Mas Wawan dulu apa gimana Mas? Oh iya, monggo Mas Wawan dulu. Oh, saya dulu. Iya, Mbak. Ya, Mas Nun, pertanyaannya Mbak Maria Dominika. Nah, kalau dari namanya sih, dugaan saya ini Mbak Maria ini Katolik, dugaan saya ya. Makasih sudah berkenan bergabung. Apa yang dapat dilakukan oleh generasi milenial untuk mengatasi terjadinya sensitivitas terhadap agama, etnis, ras, dan budaya tertentu? Terima kasih. Yang pertama, tentu dalam bergaul kita tidak boleh membedakan agama, ras, etnis maupun budaya. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati adanya perbedaan agama, ras, etnis, dan budaya. Nah, itu dulu. Jadi dari saya sih dua-dua poin itu. Jadi kita mau bergaul tanpa membedakan ras, etnis, suku dan budaya, agama. Kemudian yang kedua, kita menghormati adanya perbedaan agama, perbedaan ras, etnis, budaya, bahkan kepercayaan. Itu jawaban dari saya, Mbak Maria dan Nika. Halo. Monggo Mas moderator. Mas moderatornya kemana? Moderatornya kena blip nih, jangan-jangan kayak Avengers. Ya, masih Mas Wawan itu tadi jawabannya ya Mbak Maria Dominika. Mungkin jawabannya itu akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Iya. Maria apa? Dominika ini kayaknya kita sudah berteman di sosmed ya, Mbak. Saya nggak Facebook atau Instagram kayaknya ada nama Maria Dominika. Apa ya, untuk mengatasi sensitivitas antar umat beragama. Nah, sensitivitas itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya gini, itu kan sebagai seorang Islam. Ketika saya mengatakan misalnya saya berkata seperti itu. Kalau Mas Wawan sendiri itu tidak sensitif, sebenarnya tidak menjadi soal. Bisa akan menjadi soal apabila respon dari Mas Wawan yang apabila saya mengatakan oh Yesus tidak disalib, itu berbeda. Memang muncul dari diri sendiri. Nah, untuk menghalau sensitivitas, memang pertama yang harus dibentuk itu diri sendiri. Jadi kita yang terlalu sensitif agama kita dari orang lain. Kayak gitu. Jadi jangan menganggap bahwa setiap pendapat orang lain tentang agama kita itu juga upaya menista agama, itu bukan ya. Saya sering diskusi dengan teman-teman Muslim. Itu juga sering ada yang bertanya, oh kok Islam tuh kok gini, saya juga berikan, oh kok Buddha itu kok gini. Terus upaya berpendapat seperti itu bukan sebuah tindakan apa namanya menistahkan agama, jadi tidak perlu ditanggapi dengan sensitif. Pun apabila misalnya saya pernah bertemu dengan seorang pemuka agama Kristen, itu yang sama sekali belum pernah ketemu orang Islam. Jadi saya adalah orang Islam pertama dalam hidupnya yang dia temui. Nah, dia kemudian di depan saya itu mengatakan dalam pemahaman dia Islam itu dekat dengan terorisme, dekat dengan ekstremisme. Itu kalau saya menanggapinya itu langsung marah, itu kan menjadi kesal ya. Saya biasa aja gitu, saya tanya dulu kok dia beranggapan seperti itu gimana. Oh ternyata karena sebelumnya tidak pernah bertemu dengan orang Islam, pengetahuan tentang Islamnya rendah. Oh jadi itu saya ada maklumat untuk orang-orang yang seperti itu. Itu tidak menjadi masalah. Tidak ketika orang termasuk mengatakan seperti itu, maka saya orangnya atau saya foto
wah ini mengatakan Islam teroris misalnya, itu kan akan menjadi perseteruan. Jadi terkait sensitivitas itu PR-nya di diri kita sendiri, makanya kita harus jadi umat beragama yang legowo. Sudah dia loh, kita dengan klaim kebenaran kita, itu kan kita pasti menganggap agama yang lain tidak benar. Misalnya gini, Islam itu memiliki klaim bahwa Islam dalam agama Abrahami, Islam itu sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Kenapa Islam bisa mengklaim seperti itu? Itu kan ada alasan sebaliknya. Seperti itu kan, Mas. Begitu sebaliknya, misal agama Yahudi itu mengklaim mereka yang benar, itu karena mereka juga memiliki dasar kebenarannya masing-masing. Tentu mengklaim diri sendiri benar, itu kan sebagian orang pasti beranggapan yang lainnya keliru, karena yang benar hanya milik mereka sendiri. Pada akhirnya ada anggapan tentang agama kita dari pihak lain, itu kan salah gitu loh. Jadi persoalan dianggap menista agama, dianggap menyinggung, menghina, bahkan hanya mengkritik suara masuk. Oh, Mbak Dewi, sinyalnya jelek mungkin ini, Mbak Dewi. Oh iya Mas, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Kena beli sama Thanos. Oh iya, sinyalnya enggak bagus, tidak stabil ini, Mbak Dewi. Oh iya. Bisa ke bawah angin. Oh iya, ke bawah angin. Agak irama. Ya, ini sehingga kembali pada sensitivitas tadi, sensitivitas itu dimulai dari kita. Jadi jadilah umat beragama yang dewasa, yang legowo. Kalau orang lain itu ya biarkan aja gitu. Toh kita juga suka mengkritik keyakinan agama lain gitu. Kita bisa memiliki klaim agama kita itu benar, kita juga pasti dengan mengkritik agama-agama sebelumnya. Misalnya Islam itu mengklaim sebagai penyempurna agama sebelumnya, pasti Islam juga memiliki dalam tanda kutip kritik terhadap agama-agama Abrahamik yang lainnya, seperti itu Mbak Maria Dominika. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Dewi. Mungkin saya lagi jawabannya. Mungkin yang pertama, jangan sensitif. Yang kedua, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dari masing-masing orang itu pengetahuannya kadang rendah tentang agama lain, seperti itu. Dan yang ketiga, semua agama itu mempunyai dasar kebenarannya masing-masing. Jadi kita kemudian tidak boleh menganggap agama kita yang paling benar atau kepercayaan kita yang paling benar, seperti itu. Kemudian dengan seperti itu kita menyalahkan agama yang lain, seperti itu. Itu ya. Oh iya, tadi Mbak Maria Dominika ternyata dari mahasiswi UKSW Salatiga dari umat Paroki Kiri Sonta. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Hasiba Putih Mulia. Izin bertanya untuk Mbak Dewi, bagaimana sih menempatkan moderasi beragama di Indonesia, melihat Indonesia itu sendiri adalah negara yang banyak yang beragam suku, budaya, ras, dan agamanya. Terima kasih. Halo, terima kasih Mbak pertanyaannya itu ya. Nah tadi saya sudah menyinggung sedikit ya, kalau Indonesia itu kan beragam, kita tidak bisa menggunakan satu kacamata untuk seluruh wilayah Indonesia. Misalnya kita tidak bisa menggunakan kacamata Jakarta untuk menerapkan kan di Kupang misalnya, itu tidak bisa. Nah, terkait moderasi beragama, gini, moderasi beragama di Indonesia, setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing. Misalnya gini, di Aceh, di Padang, dan beberapa wilayah Sumatera itu kan cenderung atmosfernya atmosfer Islam, seperti itulah. Berarti pendekatan moderasi beragama di sana, kalau yang digunakan adalah gaya agama, tentu karena sebagian besar penduduknya itu terbiasa hidup di lingkungan Islam, yang menggunakan sedikit banyak pendekatan itu. Berbeda apabila di Papua, di Kupang, di Flores misalnya, itu kan mayoritasnya Kristen atau Katolik, seperti itu kan. Nah di sana itu kita juga harus menggunakan
pendekatan yang menyesuaikan daerah mereka, atau misalnya di wilayah dengan yang penghayat kepercayaannya cukup tinggi, tentu pendekatan moderasi beragama juga harus menyesuaikan seperti itu kan. Jadi harus menyesuaikan konteks masing-masing wilayah. Kita tidak bisa misalnya gini, kasih beragama misalnya misalkan gini, soal pembangunan rumah ibadah misalnya, daripada ribut menjadi diam saja gitu. Itu kan hal tersebut tidak bisa diterapkan di semua wilayah atau ke semua orang, karena setiap orang kan memiliki hak masing-masing ya untuk membela hak masing-masing hak beribadah antar umat beragama. Sehingga memang implementasinya kalau di Indonesia dari Indonesia itu beragam, tidak hanya beragam pulau, tapi agama, keyakinan, warna kulit, dengan jenis rambut beragam. Kedua, agama beragam. Lalu dalam masing-masing agama itu memiliki banyak aliran, denominasi, kelompok, sekte, atau apa istilahnya yang digunakan, itu ada banyak. Agama, orang beragama itu kan tinggal di suatu wilayah yang memiliki adat istiadat, memiliki budaya. Itu misalnya saya pernah dengar di salah satu wilayah di Jawa Tengah itu ada orang Islam yang milih sapi karena wilayah tersebut dulu merupakan penyebaran agama Hindu kalau tidak salah, sehingga sapi itu kan dihormati ya, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Itu kan juga sehingga harus menyesuaikan dengan Kristen misalnya. Kalau perjamuan itu memang kan ada anggurnya ya, misal. Itu kan setiap daerah tentu penggunaan anggur itu kan akan saling menyesuaikan gitu loh. Entah menyesuaikan ketersediaan, jenis dan sebagainya kan kita tidak tahu ya. Kemudian dan yang agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan yang lain juga harus memang cukup complicated untuk menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Tidak hanya beragam secara umum, namun secara pandangan pribadinya kan juga cukup beragam dan tidak belum tentu semua itu mau dengan program moderasi tersebut. Namun kita harus berupaya. Salah satu upayanya dilakukan oleh mahasiswa Wali Songo yang menyebarkan semangat menjadi orang yang moderat itu sudah dilaksanakan teman-teman di Wali Songo. Kayak gitu Mas Antara itu. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Begitu ya Mbak Sibabutik. Jadi setiap daerah itu punya morfirnya masing-masing. Jadi kita juga kalau mau melakukan pendekatan juga harus menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing seperti itu. Dan ada tambahan dari Mas Wawan mengenai pertanyaan tersebut. Ya, ada satu ini ya, falsafah Jawa yang sampai hari ini masih relevan untuk bisa kita hukumi atau bisa kita terapkan. Jadi simbah saya almarhum itu dulu sering ngendikan, sering matur, sering dawuh. Desa mawa cara, goro mawa tata. Jadi di tiap-tiap daerah itu punya peraturannya sendiri-sendiri, punya adat istiadatnya sendiri-sendiri, punya tata caranya sendiri-sendiri. Oleh karena itu dalam beragama sebaiknya kita juga harus bisa menyesuaikan terhadap adat istiadat di mana kita berada. Kontekstualisasi teks-teks agama itu memungkinkan menurut saya. Nah, jadi semisal saya jadi orang Kristen ya, jadi orang Kristen di Indonesia, Kristen Indonesia, bukan Kristen di Indonesia. Di Kristen Indonesia itu ya dalam keseharian saya mengaplikasikan nilai-nilai kekristenan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada siapapun yang saya jumpai, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Salah satu contohnya apa? Ini saya mengenakan peci. Ya, kalau di luar negeri orang pakai peci, terutama di Arab itu dipanggil Ahmad semua. Kalau laki-laki Indonesia itu semua dipanggil Ahmad. Kalau di Mesir Soekarno. Karena dulu yang mempopulerkan peci itu Soekarno. Nah, kalau teman-teman penghayat seperti Mas Boim yang sedang nyetir, ciri khasnya pakai udeng atau kepala. Nah, ini juga salah satu kontekstualisasi dalam menjalankan nilai-nilai kepercayaan, karena Mas Boim ini seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi kita harus menyesuaikan diri dimanapun kita ditempatkan. Atau
Terima kasih Mas Wawan atas tambahan jawabannya. Semoga bisa diterima dengan baik oleh penanya ya. Juga baik dari teman-teman, barangkali masih ada yang ingin bertanya, masih punya unek-unek, monggo dikeluarkan di sini. Mumpung ada ahlinya di sini, ada pakarnya di sini. Oh ya, sekalian mengingatkan untuk link absensi ada di kolom chat ya, jangan sampai terlewat. Nanti sertifikat tidak bisa dibagikan. Oke. Jadi sambil menunggu mungkin pertanyaan dari teman-teman, ini saya bacakan dulu sedikit apa yang ada di chat sih dari Mas Reksi. Anak Win lagi suka ikut kegiatannya Mas Setiawan Budi di Pelita. Oh, ini dari Mas Reksi dari Win. Boleh ikut nimbrung berapa? Oh iya, monggo Mas Boim, dipersilahkan. Iya. Iya. Matur nuwun sambil di jalan ya. Perkenalkan nama Mati atau biasa dipanggil Boim. Dan saya menyapa Mas Wawan dan Mbak Dewi. Mas. Iya, Mas. Mbak Ayo. Rahayu, matur nuwun. Di bersilaturahmi melalui ini online oleh teman-teman materi UIN Wali Songo. Ini saya sedikit ini memberikan masukan ke teman-teman UIN. Beberapa acara-acara ini itu sangat bagus dan ini kebetulan ya keresahan industri kalau tempat kami nggak ada kebetulan. Beliau berdua ini Mas Wawan dan Mbak Dewi ini narasumber sekaliber internasional. Paparan-paparan beliau ini sebenarnya dibutuhkan untuk seluruh dunia, anak-anak muda di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, ini saya tanyakan ke panitia, ini direkod ya? Kalau misalnya ini direkod, nanti bisa di-upload di YouTube dan bisa di-share linknya, karena beberapa teman-teman, sahabat-sahabat yang lain, sebenarnya banyak yang mau ikut nimbrung acara seperti ini, tetapi karena keterbatasan waktu di pagi hari, mungkin banyak aktivitas yang dan lain sebagainya, mereka semua tidak bisa mengikuti acara ini secara langsung. Karena ini beliau Mas Wawan Mas Setiawan Budi ini yang paparannya segitu detail. Wah, itu kalau di tingkat kedinasan beliau, wah ini setara nasional itu pejabat eselon 2 itu. Satpol PP. Ya itu kali tanda tangan berapa itu amplopnya paparannya kayak gitu. Bisaroh. Ya. Itu Mas host, Mas moderator. Saya sambil mengikuti badge di mana-mana ini, semoga tidak sampai meluap. Saya posisi di Demak, arah Purworejo di Mas Jenal, Mas Wawan. Salam ke Mas Jenal. Nah itu sudah itu dulu saja, dan saya apresiasi Mas Wawan dan Dewi yang selalu menggelontorkan moderasi beragama dan terkebetulan yang mengisah bahwa kita semua makhluk Tuhan dan kita semuanya bersaudara. Oke, matur nuwun. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang atas tambahannya. Jadi ya nanti insya Allah kita dari awal sudah recording acara webinar ini. Nanti insya Allah bisa kami share dan nanti kami sertakan linknya biar teman-teman yang kiranya belum bisa join langsung di webinar kali ini bisa langsung
melihat ke YouTube-nya atau ke akun sosial media yang lain seperti itu. Ya, itu dari Mas Bambang ya tambahannya. Dari teman-teman masih adakah yang ingin bertanya atau webinar pada pagi hari ini? Kalau sekiranya mungkin tidak ada, kita bisa cukupkan webinar pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama ya, mumpung ini kesempatan yang langka, mungkin bisa dinyalakan kameranya dari teman-teman. Kapan lagi sih kita bisa foto bareng Mas Wawan, Mbak Dewi yang seorang pembicara yang sudah internasional. Ayo, monggo teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Nanti bisa kita foto bersama-sama, bisa dijadikan status, bisa jadikan wallpaper bahkan. Di print tempel di tembok kamar kos. Ya Mas, ya siap. dulu. Dibuat. Ya, ayo semuanya. Pasang di jalan raya kalian, baliho. Iya siap Mas, pasang baliho. Ya teman-teman yang belum nyalakan kameranya bisa sama-sama nyalakan. Nanti kita foto bersama. Yuk yang belum. Mbak Dewi. Udah. Ya, Mbak Dewi sudah dari tadi. Oke Mas. Ya, ayo yang belum menyalakan. Ini momen yang langka loh sekali kayaknya. Yang moto siapa ini? Yo, nanti ada operatornya Mas yang langsung Di screenshot ada. screenshot dari sini. Ya, ayo dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Oke. Mau dinyalakan lagi kameranya? Monggo dinyalakan sebentar. Ayo dihitung sampai 3. 1, 3. Ya, baik, sudah. Sekarang Sareo. Kamsahamnida Yung, Kamsahamnida Yung. I love you, Mbak Ya. Dewi. Macam. Ya. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, itu Mas Setiawan Budi dan Mbak Dewi. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan, sudah jenengan-jenengan ini dibagikan kepada kami. Semoga apa yang jenengan bagikan bermanfaat bagi kami khususnya dan untuk orang lain. Terima kasih. Amin. Amin. Mungkin sedikit closing statement dari Mas Wawan. Wah, apa ya? Ya, singkat saja, perlakukanlah sesama kita seperti kita ingin diperlakukan. Sudah, itu aja. Sesama itu tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk. Seperti Islam hadir di tengah-tengah bumi bagi rahmat bagi semesta, bagi semua makhluk. Rahmatan lil alamin. Nuwun. Ya, terima kasih Mas Wawan atas waktunya dan mohon maaf atas semua kekurangannya. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensi di Google Meet agar kami para panitia mudah untuk mengidentifikasi teman-teman. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salat. Ini cara bubarin Masih orang jamaah NU gini. Habis ini baru bubar. Iya. katanya bawa sendiri-sendiri. Bicaranya bawa sendiri ya. Berkatnya jolali. Berkatnya toke. Ya. Terima kasih Mas Wan, Mas Sumber. Matur nuwun, matur nuwun. Mas Hilmi, Mbak Dewi, saudaranya. Pak Turun, Derek Udi. Ji Mas Wawan, Mas Sumber, Mbak Dewi. Hati-hati di jalan. Pak Turun, Assalamualaikum. Ini cara matinya gimana ini? Saya nggak biasa pakai. Langsung diakhiri panggilannya, Mas. Oh, akhiri panggilan ini ya. Iya. Oke. Oke, sekali lagi saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah. Amin. Amin, amin. Sekali waktu berpikir